Selamat datang kembali. Hari ini kita akan bahas satu fase penting nih dalam pengasuhan. Iya, Yaitu saat anak-anak kita mulai gimana ya melangkah lebih jauh ke dunia luar. Ada sekolah, teman-teman baru, tantangan baru juga. Pertanyaannya kan gimana kita bisa tetap jadi pelabuhan aman, tapi juga dorong mereka biar makin mandiri gitu. betul sekali. Ini memang sebuah tarian yang agak rumit ya. Kita mau bekali mereka dengan ketangguhan, tapi ya pengen juga mereka tahu kita selalu ada di belakang mereka. Nah, sumber pembahasan kita kali ini kita gali dari bukunya Dr. Aliza Pressman. The Five Principles of Parenting itu ya? Ya, betul. Khususnya di bagian yang membahas soal navigasi anak di dunia luar ini, chapter 13 kalau tidak salah. Oke. Jadi misi kita bersama Anda hari ini adalah coba gali strategi-strategi praktis dari buku itu biar kita bisa jadi figur pendukung yang kokoh. Seperti pohon induk ya, analoginya. Nah, itu dia, analogi mother tree. Sambil tetap sadar bantu anak mengembangkan otonominya. Siap ya kita gali lebih dalam? Tentu saja. Menemukan keseimbangan itu antara dukungan dan melepas kendali, itu inti dari membangun resilience atau ketahanan anak. Dan fondasinya, seperti yang ada di buku ini, kerangka 5R itu. Masih ingat kan? Masih. Relationships, reflection, regulation, rules, sama repair. Betul. 5R ini jadi pilar penting banget saat anak mulai menjelajah dunia yang lebih kompleks di luar sana. Oke. Mari kita mulai dari yang pertama nih. Gimana cara kita secara aktif menumbuhkan kemandirian sama rasa tanggung jawab itu? Kan beda-beda ya tiap usia. Pasti beda. Buku itu kasih contoh bagus. Anak SD misalnya, mungkin udah mulai bisa kita dorong siapin bekalnya sendiri. Oh iya. Nah remaja mungkin lebih kompleks. Kita dampingi dia bikin rencana kerja buat tugas sekolah yang butuh beberapa langkah gitu. Jadi ada tahapannya ya? Nggak langsung dilepas gitu aja? Persis. Kuncinya di proses bertahap. Pakai pendekatan mengajar dan mencontohkan itu. Gimana tuh maksudnya? Jadi, pertama kita tunjukin caranya sambil jelasin kenapa begini, kenapa begitu. Oke. Terus kita lakukan bareng-bareng. Nah, habis itu, coba biarkan anak nunjukin ke kita dia udah bisa belum. Dibalik ya? Iya. Baru deh setelah itu kita serahkan tanggung jawab itu sepenuhnya ke dia. Pelan-pelan bangun kompetensinya, bukan lompatan tiba-tiba. Nah, ada ide lagi nih dari buku yang saya suka. Daftar kebebasan atau freedom's list. Oh iya, itu menarik. Ini bukan sekedar kita kasih izin, tapi lebih ke dialog sama anak. Kamu pengen kebebasan apa nih sekarang? Terus kesiapan apa yang perlu kamu tunjukin biar kita, orang tua, merasa nyaman ngasih kepercayaan itu. Misal, mau naik sepeda sendiri ke rumah teman. Oke, bukti siapnya apa? Jadi ada negosiasi ya? Ya, ini mengubah potensi konflik jadi semacam proyek kolaborasi gitu. Pendekatan kolaboratif itu penting banget. Kenapa sih kita perlu repot-repot dorong otonomi ini? Kenapa tuh? Ya karena rasa mampu melakukan sesuatu, kompetens itu bahan bakar utama percaya diri. Sekaligus persiapan penting buat kehidupan nyata. Masuk akal. Ini secara langsung melatih fungsi eksekutif otak mereka. Kemampuan merencanakan, fokus, atur prioritas, pecahin masalah. Oke. Prinsip dasarnya gini, biarkan anak melakukan apa yang mereka udah bisa. Kita dampingi untuk hal yang hampir bisa. Dan kita ajari secara jelas hal yang belum bisa sama sekali. Dan selalu ingat kekuatan kata belum. Kalau anak bilang, aku nggak bisa, kita bisa balas. Kamu belum bisa. Saat ini. Nah, ini penting. Menanamkan growth mindset ya. Betul sekali. Termasuk juga memberi tugas rumah, chores, yang sesuai usia. Oh iya, pekerjaan rumah tangga? Dari balita mungkin beresin mainannya sendiri. Sampai remaja ya mungkin mulai tanggung jawab sama cuciannya sendiri. Ini bukan cuma soal biar kerjaan kita ringan ya. Bukan cuma itu. Lebih ke menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kontribusi pada keluarga. Kan keluarga itu tim pertama mereka. Setuju. Dan rasa tanggung jawab sama kemandirian yang mulai tumbuh di rumah, ini jadi fondasi ya saat mereka hadapi arena yang lebih besar. Sekolah. Tepat sekali, fondasi krusial itu. Nah, masuk ke area sekolah nih. Sering jadi sumber deg-degan orang tua kan? Banget. Salah satu poin menarik di buku itu soal motivasi belajar.
Ternyata ada beda besar antara anak yang termotivasi untuk benar-benar menguasai materi, Mastery goal ya istilahnya. iya, mastery goal, sama anak yang fokus utamanya ke kinerja atau nilai bagus aja. Performance goal. Hasilnya, yang fokus ke penguasaan, itu cenderung ingat pelajarannya lebih lama. Ini kayak tamparan juga buat kita mungkin ya, yang sering nanya, dapat nilai berapa? Iya. Fokusnya ke hasil akhir terus. Ada studi menarik lain tuh di buku, soal anak main kelereng. Oh, yang kelereng? Gimana tuh? Jadi ada kelompok anak yang diajak bayangin betapa serunya nanti kalau mereka punya banyak sisa kelereng buat main lagi. Oke. Ternyata mereka lebih mampu nahan diri nggak ngabisin semua kelerengnya di awal. Beda sama kelompok yang nggak dibayangin gitu. Wah, menarik. Jadi kemampuan membayangkan hasil positif di masa depan itu ngaruh ya? Banget. Itu nguakin motivasi dan kemampuan menunda kepuasan sesaat. Skill penting banget kan di sekolah dan hidup? Ini nyambung banget sama konsep inner efficacy ya, keyakinan internal anak sama kemampuan dirinya buat berhasil. Persis, itu dia. Nah, pertanyaannya, gimana kita sebagai orang tua bisa bantu bangun keyakinan penting ini? Oke. Keyakinan diri atau inner efficacy ini, menurut riset yang dibahas di buku, itu nggak muncul gitu aja. Terus gimana? Dia dibangun dari 4 sumber utama. Pertama, ya pengalaman sukses di masa lalu. Sekecil apapun itu. Oke, pengalaman sukses. Kedua, lihat teman sebayanya berhasil. Mikir, wah kalau dia bisa, mungkin aku juga bisa. Oh, role model dari teman ya? Bisa dibilang gitu. Ketiga, adanya dukungan verbal, pengingat dari orang dewasa yang dia percaya. Kamu bisa kok, coba lagi, gitu. Dorongan positif. Dan keempat, kondisi fisik yang tenang pas hadapi tantangan. Jadi, nggak lumpuh karena cemas duluan. Oke. 4 sumber ya. Terus, langkah praktisnya apa nih buat numbuhin efikasi ini? Kayaknya ini inti dari banyak masalah sekolah deh. Iya, bisa jadi. Buku ini ngerangkum 8 strategi praktis. Mau kita bahas satu-satu? Boleh. Apa aja tuh? Pertama, dorong anak buat berani mencoba. Tekankan kalau usaha itu membawa kemajuan, bukan soal hasil sempurna di awal. Oke, fokus ke usaha. Kedua, fokuskan pujian dan perhatian kita pada proses belajarnya, kerja kerasnya, bukan cuma nilai atau hasil akhirnya. Proses lebih penting dari hasil akhir ya. Dalam konteks membangun efikasi, iya. Ketiga, ajari mereka strategi belajar yang efektif. Bukan cuma nyuruh belajar sana, tapi gimana caranya. Coba deh tugas ini dipecah jadi kecil-kecil, misalnya. Kasih tahu caranya ya, bukan cuma perintah. Betul. Keempat, bantu anak kenali dan hargai kekuatan unik mereka. Tiap anak kan beda-beda ya kelebihannya. Iya. Kelima, dampingi mereka menetapkan tujuan yang realistis dan terukur, yang kira-kira bisa mereka capai. Jangan terlalu muluk dulu. Biar nggak gampang putus asa. Nah, itu dia. Keenam, berikan dukungan yang memang dibutuhkan, tapi tahan diri jangan sampai kita ambil alih tugasnya. Batasannya tipis nih kadang. Memang, perlu hati-hati juga buat kita. Ketujuh, ajarkan teknik micro-mindfulness sederhana buat nenangin diri pas cemas atau kewalahan. Contohnya, teknik napas cium bunga tiup lilin. Tarik napas pelan lewat hidung, buang pelan lewat mulut. Simple, tapi efektif. Oh, itu bisa dicoba kapan aja ya? Kapan aja di mana aja. Dan kedelapan, ajak anak visualisasi menjadi pohon bareng-bareng. Bayangin akar kuat ke bumi, batang kuat tapi lentur. Ini bisa tanamkan rasa membumi dan percaya diri dari dalam. Gagal di sekolah. Naluri pertama kita kan suka pengen langsung beresin masalahnya atau hibur habis-habisan. Nah, ini momen krusial buat belajar emosi. Saran dari buku ini, jangan buru-buru selamatkan mereka dari rasa nggak nyaman. Oh gitu? Iya. Biarkan mereka rasakan kecewa atau sedih itu sebentar. Ini kesempatan emas buat mereka belajar kalau perasaan sulit itu nggak enak, tapi bisa dilewati. Dan gagal itu bukan akhir dunia. Jadi bukan berarti kita cuek ya? Bukan cuek. Tapi kita ada di sana, mendampingi bukan mengambil alih perasaannya. Disinilah peran refleksi dan regulasi dari 5 R tadi main. Kita bantu anak refleksi apa yang terjadi, dan kita regulasi diri kita, biar nggak panik atau overreaktif. Oke. Dan lagi-lagi, pakai kekuatan kata belum. Kamu belum berhasil kali ini, bukan kamu gagal. Itu terus nguatin growth mindset. Oke, dicatat. Belum. Nah, selain tantangan belajar dan gagal sesekali, ada fenomena lain nih yang disorot buku ini. Perfeksionisme. Iya, perfeksionisme. Makin banyak katanya di anak dan remaja. Bukan perfeksionisme sehat yang dorong kita jadi lebih baik ya, tapi yang malah adaptif, yang dasarnya takut gagal banget. Betul.
Riset Dr. Thomas Curran yang dikutip di buku itu ngaitinnya sama budaya pencapaian yang gila-gilaan sekarang sama perbandingan di media sosial. Iya. Contohnya si Aiden di buku itu kan, saking takut hasilnya nggak sempurna, malah jadi nunda-nunda terus kerjaannya, prokrastinasi. Itu contoh klasik perfeksionisme maladaptif. Rasanya ini relevan banget ya. Mungkin Anda di rumah juga ngerasain tekanan ini ke anak atau bahkan ke diri sendiri. Bisa jadi. Perfeksionisme jenis ini memang bahaya. Bisa ngerusak kesehatan mental. Sering nyambung ke cemas, depresi, bahkan gangguan makan. Serem juga ya dampaknya. Terus penawarnya apa dong? Penawar yang diangkat di buku, ini berdasarkan risetnya Christine Neff dan Christopher Germer adalah self-compassion, welas asih pada diri sendiri. Self-compassion. Gimana tuh konsepnya? Ada 3 komponen inti. Pertama, self-kindness, kebaikan pada diri sendiri. Artinya, perlakukan diri dengan hangat dan pengertian pas gagal, bukan malah ngeritik habis-habisan. Oke, baik sama diri sendiri. Kedua, common humanity, rasa kemanusiaan bersama. Sadar kalau menderita, gagal, kurang, itu bagian dari pengalaman manusia. Kita nggak sendirian ngalamin ini. Oh, jadi nggak merasa paling sial gitu ya? Kira-kira gitu. Ketiga, mindfulness, kesadaran penuh. Mengamati pikiran dan perasaan sulit tanpa ngejudge, tapi juga nggak kebawa arus sama perasaan itu. 3 komponen itu kedengarannya kuat ya. Tapi gimana cara nerjemahinnya ke interaksi sehari-hari sama anak? Biar lebih praktis gitu. Ada beberapa cara praktis nih. Pertama, normalisasi kesalahan. Jadikan kesalahan itu bagian dari proses belajar. Kita bisa bilang, orang paling pinter pun pasti pernah salah kok. Justru dari salah, jadi makin pinter. Oke, ubah pandangan soal salah. Kedua, terus fokuskan pujian dan pengakuan pada usaha, kegigihan, proses belajar. Bukan cuma hasil atau bakat doang. Fokus ke proses lagi ya. Iya. Ketiga, ajarkan secara eksplisit kalau cukup baik itu seringkali ya memang udah cukup. Nggak semua harus A+ atau sempurna. Mungkin targetnya B+ aja buat tugas kali ini udah bagus kok. Wah, ini melawan arus banget kayaknya. Memang. Tapi ingat, tujuan kita kan bukan nyetak robot sempurna, tapi besarin manusia yang tangguh, yang bisa jatuh, terus bangkit lagi, belajar, dan coba lagi. Manusia tangguh bukan robot sempurna. Suka banget saya kalimat itu. Nah, tentu aja dunia luar anak bukan cuma soal sekolah kan? Ada juga arena sosial yang kompleks. Betul, pertemanan, konflik. Iya, dinamika pertemanan, potensi konflik, termasuk isu serius kayak perundungan atau bullying. Pengaruh teman sebaya kan makin kuat ya, apalagi masuk usia pra-remaja. Banget. Gimana kita bisa bimbing mereka di sini? Buku ini juga jelasin definisi bullying kan ya, sebagai tindakan agresif, sengaja, berulang, ada ketidakseimbangan kekuatan. Iya, definisinya jelas. Dan ada panduan juga buat orang tua kalau anak jadi korban atau bahkan pelaku. Nah, menghadapi ini semua, gimana panduannya? Disinilah peran nilai-nilai inti keluarga jadi penting banget. Jadi kompas internal buat anak. Nilai keluarga. Iya. Ingat contoh keluarga Fiona di buku. Yang secara sadar rumusin nilai mereka. Respek, kegembiraan, belajar, empati, sama kekaguman. Oh iya, yang ada akronimnya itu ya. Nah, kalau kita sebagai keluarga udah jelas nih apa yang paling penting buat kita, jadi lebih gampang bahas isu sosial yang rumit kayak bullying, rasisme, tekanan teman, gosip. Gimana cara nyambunginnya? Diskusi bisa kita balikin ke nilai itu. Perilaku kayak gitu sejalan nggak sama nilai keluarga kita soal empati? Atau gimana kita bisa nunjukin respek di situasi ini? Jadi, meluangkan waktu buat mikirin, bahkan mungkin nulisin nilai keluarga kita itu ada dampak praktisnya ya, bukan cuma pajangan. Besar dampaknya. Itu jadi jangkar buat anak pas dia kena angin macam-macam di luar rumah. Selain itu, jangan lupa kekuatan modeling, contoh dari kita. Contoh gimana tuh? Ya, gimana kita nangani beda pendapat sama pasangan, teman, atau kolega? Apa kita nunjukin cara konflik yang sehat? Sampaikan nggak setuju, tapi tetap hargai orangnya. Ah, bener juga. Disinilah prinsip repair atau perbaikan dari 5R tadi jadi contoh hidup. Ngaku kalau kita salah, terus usaha perbaiki hubungan, itu pelajaran berharga banget buat anak. Oke, jadi nilai keluarga dan contoh dari kita ya kuncinya. Ada lagi nggak konsep penting soal dunia sosial ini? Ada satu lagi yang menarik dari buku ini, konsep mattering. Mattering? Apa tuh artinya? Perasaan bahwa diri kita ini berarti, penting, dan dihargai sama orang lain.
Risetnya Gordon Flat yang dikutip buku nunjukin kalau metering ini pelindung kuat terhadap depresi. Wah, penting banget dong. Iya, saya suka banget analogi uang $20 dari Jennifer Wallace yang dikutip di buku. Gimana tuh analoginya? Selembar uang $20, mau dia lecek, kotor, kelipet, keinjek sekalipun, nilainya tetap $20 kan? Iya, benar. Nah, ini cara yang indah buat ingetin anak dan kita juga kalau nilai intrinsik mereka nggak berkurang cuma karena mereka lagi merasa kusut gara-gara masalah sosial atau kegagalan. Dalam banget itu analoginya. Nilai diri nggak berubah ya. Betul. Nanamkan rasa metering ini fundamental. Anak perlu merasa dilihat, didengar, dihargai apa adanya. Bukan cuma karena prestasi atau populernya aja. Ini ngasih mereka bantalan emosi yang kokoh buat hadapi pasang surut hubungan sosial yang kadang bisa nyakitin banget. Oke, jadi mendampingi anak lewat ini semua, otonomi, sekolah, pertemanan, wah emang bukan perjalanan gampang ya buat kita orang tua. Nggak mudah, Mereka tumbuh. Analogi pohon induk tadi kerasa banget relevansinya di sini. iya kan? Kita perlu akar yang kuat, nancap ke nilai-nilai kita. Tapi juga cabang sama daun yang cukup fleksibel buat goyang ikutin angin perubahan seiring anak makin mandiri. Dan kunci buat jadi pohon induk yang kokoh tapi fleksibel itu, balik lagi ke 5R tadi, khususnya pilar regulation. Regulasi diri kita sebagai orang tua. Regulasi diri kita ya. Iya, pas kita ngerasa panik, cemas, marah, atau kepicu sama kesulitan anak, kita perlu punya kode sandi atau strategi sendiri buat balik tenang dulu sebelum respons. Buku ini nawarin akronim praktis, namanya BALANCE. Balance. Apa tuh kepanjangannya? B, breathe. Bernapas, sadari napas, ambil napas dalam. A, acknowledge baggage. Akui beban kita. Kenali kalau ada pemicu emosi dari masa lalu kita yang ikut main. Oh, oke. L, let it go. Lepaskan. Usahakan lepasin beban itu biar nggak warnai respons kita saat ini. A lagi, assess. Nilai situasi. Lihat situasi sekarang secara objektif. Apa sih yang sebenarnya terjadi? N, notice. Amati. Perhatikan kondisi fisik dan emosi diri sendiri dan juga anak. C, connect. Terhubung. Tunjukin ke anak kita lihat dan peduli sama apa yang dia rasain sebelum kasih solusi. Koneksi dulu ya. Baru I, engage. Bertindak. Setelah lebih tenang dan terhubung, baru kita bertindak atau respons dengan sadar dan sesuai kebutuhan situasi. Wah, balance. Jadi kayak alat bantu internal ya, biar kita nggak reaktif tapi responsif gitu. Tepat sekali. Ini bantu kita buat tetap jadi sumber tenang dan dukungan yang stabil buat anak, bahkan pas ada badai. Selain regulasi diri, yang nggak kalah penting itu, numbuhin kepercayaan. Percaya sama siapa nih? Ya percaya sama proses perkembangan anak dan juga sama kemampuan mereka sendiri. Bilang ke mereka dan ke diri kita juga, aku percaya kamu bisa lewatin ini. Atau, mama papa percaya kamu akan nemuin solusinya. Itu berharga banget. Menguatkan mereka ya? Iya. Ingat, perkembangan kita sebagai orang tua itu jalan bareng sama perkembangan anak. Kita juga terus belajar dan tumbuh dalam proses dampingi mereka ini. Oke. Jadi kalau kita tarik benang merah dari pembahasan kita yang cukup dalam ini ya, intisarinya, dukung kemandirian anak itu proses bertahap. Butuh sabar, strategi sadar, penyesuaian terus-menerus. Betul. Kita perlu dampingi mereka taklukan tantangan sekolah dengan fokus bangun efikasi dan self-compassion. Bukan cuma ngejar nilai. Bukan cuma nilai. Kita perlu bekali mereka buat navigasi dunia sosial dengan nilai keluarga sebagai kompas yang jelas. Dan mungkin yang paling dasar kita perlu jaga diri kita sendiri sebagai orang tua biar tetap membumi, terregulasi. Jadi pohon induk yang kokoh tapi fleksibel itu. Nah, sebagai pemikiran penutup nih untuk Anda bawa pulang, coba kita renungkan sebentar. Kita seringkali mungkin nggak sadar ya, terlalu fokus ke apa yang anak kita capai di dunia luar sana. Maksudnya? Ya, nilai rapor bagus, piala juara, diterima di sekolah idaman, fokus ke pencapaiannya. Tapi gimana kalau kita mulai secara sadar, geser sedikit fokus kita ke bagaimana mereka menavigasi dunia itu? Oh, ke prosesnya lagi ya? Ya, gimana ketahanan mereka pas hadapi jalan buntu atau kecewa? Gimana rasa ingin tahu mereka buat terus belajar tetap hidup? Gimana kemampuan mereka buat minta maaf dan perbaiki hubungan setelah konflik? Sebuah pergeseran perspektif yang penting banget ini. Jadi, pertanyaan refleksi buat Anda minggu ini.
Apa satu langkah kecil aja, sekecil apapun, yang bisa Anda ambil buat lebih dukung aspek bagaimananya anak Anda dalam menjelajahi dunia luarnya, bukan cuma terpaku pada apa yang mereka raih. Coba pikirkanlah.